Nah, sekarang kita masuk ke exercise 4 strip 1. Kita akan membuat purchase order untuk pengadaan bahan baku. Kita lihat bisnis example-nya. Saudara lihat tuh di exercise 4 strip 1 halaman 4 strip 9 ya. As a buyer, you have been asked by the sales department to purchase 10 slugs for spare casing for stock. To procure the material, you need to create a purchase order that can be forwarded to the vendor. Jadi sebagai seorang pembeli, perusahaan itu akan ditanya kepada departemen penjualan untuk mengadakan pembelian 10 slug spiral casing. Jadi ini tuh ceritanya produknya IDES ya, untuk stok. Nah, untuk mengadakan bahan baku tersebut, kita diminta untuk membuat purchase order-nya yang nantinya akan dikirimkan kepada vendor. Nah, sekarang saudara lihat ya, informasi mengenai nama vendor, purchasing organization, purchasing group, company code, dan lain-lain ada di modul. Silahkan sambil kalian praktek sambil dilihat modulnya ya. Kita langsung masuk ke menu SAP isi akses. Nah, sekarang kita mau buat nih yang namanya purchase order. Jadi ketika kita akan membuat purchase order ini, pura-puranya kita sudah melalui 3 tahapan sebelumnya, yaitu demand determination, kemudian pemilihan vendor, kemudian yang ketiga supplier selection, atau kita sudah memilih vendor yang mau kita pakai, itu sudah kita lewati, sehingga kita sudah masuk ke tahapan keempat, ceritanya seperti itu ya. Kita sudah masuk ke tahapan keempat di procurement. Nah, gimana Bu cara buat purchase order-nya? Sekarang silakan saudara masuk ke menu logistik, kemudian material management, lalu purchasing, purchase order, create, pilih yang vendor or supplying plan none. Artinya adalah kita mau membuat purchase order yang akan kita kirimkan kepada vendor yang sudah kita ketahui. Kalau misalnya kalian ingin membuat purchase order dengan vendor yang baru, kita belum pernah punya vendor master record-nya, saudara bisa pilih yang vendor unknown. Tapi ini kebetulan kita mau pengadaan bahan baku dengan vendor yang sudah kita kenal, sehingga silakan saudara pilih yang vendor or supplying plan now. Non ya, diketahui. Setelah sudah masuk nih, setelah lihat di title bar-nya ini sudah berubah menjadi create purchase order. Ya. Di sini silahkan saudara masukkan nama vendornya, hati-hati ya, silahkan kalian catat nama vendor yang kita gunakan adalah Baltus B strip pagar-pagar. Ingat, jangan salah. Baltus B strip pagar-pagar. Kalau sudah, silahkan saudara enter. Muncul dialog box error, nggak usah panik, karena ini hanya warning, kita belum memasukkan purchasing organization-nya. Saudara oke saja atau saudara silang, boleh ya. Kita diminta untuk memasukkan purchasing organization 1000. Kalau saudara pengen tahu 1000 itu apa sih, Bu? Kalian klik aja. Oh, purchasing organization 1000 itu adalah kita menggunakan purchasing organization Deutschland. Ya, EDES Deutschland. Purchasing group-nya, hati-hati, B pagar-pagar. Purchasing group B pagar-pagar. Company code kita 1000. Kalau sudah, silakan saudara enter. Kemudian kalau sudah saudara enter, saudara klik item overview di sini sehingga muncul tampilan seperti ini. Nggak usah panik juga, Bu. Tampilan kita nggak sama. Wah, kita berbeda gitu ya. Jangan panik, kalian klik aja nih item overview-nya. Masukkan material kita. T strip MM. B strip pagar-pagar. T
strip MMB strip pagar-pagar. Kalian enter. Kalau ada error sekali lagi di oke saja, ini hanya kita belum masukkan quantity dan lain-lain. Saudara, hati-hati, ini yang saya maksud kalian harus menyelesaikan exercise 3 dulu, baru bisa mengikuti exercise 4, karena apa? Kalian ingat nggak? Material yang saya masukkan di sini yang akan kita order, ini adalah material yang minggu lalu atau yang Sabtu kemarin ini kita kerjakan atau kita buat, ya nggak? T strip MMB, ya, strip pagar-pagar. Itu printer. Jadi ceritanya kita mau mengadakan bahan baku untuk printer, ya. Kemudian kita isikan. Kalau nanti ada yang error, berarti kalian cek di exercise 3-nya. Apakah kalian sudah berhasil belum buat materialnya, ya. PO quantity-nya kita diminta untuk order 10 saja. Atau kalau 10 itu terlalu sedikit, nanti saya takutnya kalau ada error, saudara harus beli lagi. Oke lah, buat quantity-nya, saudara ikutin saya aja, jangan ikutin di modul, kita buat 100 aja PO quantity-nya. Kemudian plannya, ini plannya di sini. Oh, sorry, net price-nya diisi dulu, 125. Hati-hati ya. Yang harus kalian isi nama material, kemudian PO quantity-nya 100, net price-nya 125 euro, plannya 1000. Plan itu bagian gudang, jadi nanti kalau barangnya datang tuh mau dikirim kemana atau disimpan kemana, itu disimpan di Hamburg. Nih, Hamburg ya, 1000. Kemudian kalian geser di ini storage location-nya. Kalian tuliskan saja 00, storage location-nya 0001, jadi disimpan di gudang Hamburg, kemudian di lokasi kode 0001. Kalau sudah saudara enter, nih kalau sudah terisi semua saudara enter. Sebelum saudara save, silakan saudara print screen di layar bagian ini, kalian masukkan ke Word. Itulah tugas yang nanti akan kalian kumpulkan. Jadi saya bisa tahu apakah saudara beneran nggak sih, saudara itu PO-nya 100 dan lain-lain. Jadi nanti kalau error, saya bisa cek pekerjaan kalian ya. Setelah kalian print screen, kalian masukkan ke Word, lalu kita save. Yang berhasil akan muncul informasi ini, atau kalau nggak muncul di dialog box, saudara bisa lihat di status bar di bawah sendiri. Di situ ada nomor dokumen, ya, standard PO created under the number bla bla bla. Silakan saudara catat, itu adalah nomor dokumen PO-nya, nomor PO-nya. Kalian catat di modul atau di buku kalian. Karena kalau enggak kalian catat, nanti ketika kita akan lakukan exercise berikutnya, biasanya diminta untuk nomor dokumennya. Nah ini, kita membuktikan bahwa di tahapan yang keempat, itu perusahaan menghasilkan dokumen yang namanya adalah purchase order document. Ya. Kalau sudah kalian oke, kemudian kalian /n. Atau kalau kalian mau lihat purchase order-nya, atau Bu, saya nggak keluar nih purchase order-nya nomornya. Coba kalian bisa lihat di menu bar atas sendiri, purchase order. Kalian klik order purchase order. Nah, di sini akan keluar nomor dokumennya. Kalau sudah, kalian klik other dokumen. Nah, ini. Kalau saudara pengen ngecek, sudah benar nggak sih PO kita? Ya. Nggak usah kalian print screen. Yang penting kalian keluar tadi nomor PO-nya ya. Nah, kalau sudah, silakan saudara /n. Exercise 4 strip 1 selesai. Kita sudah selesai membuat purchase order.
Kita sudah purchase order, kemudian kita masuk nih tahapan yang kelima, yaitu order monitoring. Nah, setelah kita monitor, akhirnya barangnya sampai. Itulah kita lanjut di exercise 4 strip 2, saudara. Create a good receipt by referencing a purchase order. Barang sudah kita terima. Ya, nih, bisnis example-nya kita lihat. You have received the shipment for the 10 piece you ordered. Oke, sorry, saya ubah ya. 100 pieces we are ordered. Enter a good receipt to stock for the order. Jadi ceritanya kita sudah terima nih. Tadi yang kita minta 100 pieces ya. Kemudian tugas kita adalah kita akan membuat good receipt-nya. Sekali lagi informasi yang kalian butuhkan ada di exercise 4 step 2 atau kalian langsung lihat di solution 4 step 2 nih ya. Informasinya ada sambil kalian lihat sambil kita masuk ke menu SAP Easy Access. Ya. Solution 4 step 2. Kita buat dokumen good receipt-nya. Silahkan saudara masuk ke logistik, kemudian material management, kemudian inventory management, kemudian goods movement, good receipt, pilih good receipt, sorry, kemudian for purchase order, pilih yang GR for purchase order atau good receipt for purchase order. Atau tiketnya adalah MIGO. Ini yang MIGO ini ya, MIGO GR. Nah, kenapa tadi saya bilang kalian catat nomor PO-nya? Karena ini, ketika kita buat good receipt, kita diminta untuk memasukkan purchase order-nya. Kita masukkan nomor purchase order-nya, tadi yang kalian catat ya, sesuai dengan yang kalian catat. Tempat saya 45.000.18045. Setelah kalian masukkan nomor purchase order-nya, silakan kalian execute. Kalau purchase order kalian betul, maka akan langsung keluar di sini informasi printer, vendornya Baltus, kuantitinya 100, which is storage location di material lager, stock type unrestricted, ya, dan seterusnya. Ini ada informasi muncul seperti ini. Kemudian silakan di sini di bawah informasi ini kan ada material tab, quantity tab, dan where tab. Silakan saudara klik where tab. Saudara periksa plannya itu di Hamburg, storage location-nya sudah betul. Ya, kita hanya diminta untuk memverifikasi bahwa plan yang kita isikan itu jangan sampai salah ya. 1000, kemudian sudah diterima di storage location 0001. Nah ini hati-hati, kalau sudah kalian pastikan, kalian centang item OK di bawah ini. Nih, kalian centang item OK di bawah ini. Banyak sekali yang error, karena apa? Gara-gara mereka nggak centang item OK-nya. Ya. Sehingga supaya kalian, saya mau cek kalian salah atau enggak, silahkan setelah kalian centang item OK-nya, kalian print screen. Silahkan sudah masukkan ke Word, beri judul exercise 4 strip 2. Ya. Kalau sudah, silakan saudara post atau save. Yang berhasil akan keluar nomor dokumen lagi. Inilah nomor dokumen good receipt. Sehingga kita membuktikan lagi bahwa di tahapan yang ke-6 itu akan menghasilkan satu dokumen, yaitu dokumen good receipt. Silakan saudara print screen dan saudara catat nomor good receipt-nya ya. Kalian catat good receipt-nya.
Kalau sudah oke, jangan lupa kalau nggak ada di dialog box, kalian bisa lihat di status bar-nya ya. Kalau sudah kalian /n, kita kembali ke SAP isi akses. Nah, kemudian kalau kalian ingin melihat apakah barang kita itu beneran udah sampai atau belum, ya, saudara coba tikut ya. Kita coba masuk ke tikut. Jadi kalian klik kursor kalian di common field. Common field itu ini sebelah enter ini ya. Masukkan tikut ME23N. Kalian enter ya, ME23N. Kalian enter di sini. Karena kita barusan membuat PO ini, sehingga langsung muncul nomor PO kita. Ya. Kalian klik Purchase Order History tab. Nah ini. Ini kita sedang melihat ya bahwa quantity 100 pieces amount-nya tadi kan per piecesnya 125, sehingga kita nantinya akan dibebankan 12.500 ya. Nih, kita cek apakah sudah sampai atau belum. Nggak perlu kalian print screen, ini hanya informasi tambahan aja ya. Nah, kalau sudah saudara /n, ceritanya good receipt udah selesai nih. Kemudian kita sudah melakukan invoice verification. Nah, sekarang kita akan posting invoice-nya dengan menggunakan logistic invoice verification. Jadi kita masuk ke tahapan yang ketujuh ceritanya. Silakan saudara lihat di di exercise 4 step 3. Post an invoice using logistic invoice verification. Bisnis example-nya mari kita lihat. Your vendor invoices you for the delivery of the 100 spiral casing slugs. You need to post the vendor's invoice. Jadi kita diminta untuk memposting invoice-nya ya. Informasi, sekali lagi informasi lengkap sudah bisa lihat di solution 4 step 3. Ada di halaman 4 step 16 ya. Silakan kita kembali ke menu SAP isi akses. Kita mau posting invoice-nya. Silakan saudara masuk ke menu logistik, kemudian material management, logistik invoice verification, dokumen entry, enter invoice atau Miro tikutnya. Oke, ada informasi seperti ini, kalian silang saja. Invoice date-nya dibuat tanggal hari ini 9 Maret. Reference-nya kalian isi 234 pagar-pagar, sekali lagi pagar-pagar adalah nomor presensi kalian. Kita masukkan dulu nomor purchase order kita. Nah, ini kita pakai lagi ya. Informasi nomor purchase order kita yang tadi. Tempat saya 45.000.18045. Kalau sudah kalian enter, ketika kalian enter memasukkan purchase order-nya, saudara lihat di bagian informasi area di sini kan ada seperti saldo balance kita 12.500. 12.500 ini dari mana? 125 kali 100 karena tadi kita order 100 ya. Jadi ini kita verifikasi. Ternyata kita ada tagihan 12.500 saudara ya. Nih printer B00
Di tempat kalian printer B pagar-pagar. Di sini, Bu, itu ada simbol merah itu apa? Ini artinya adalah jurnal kita belum balance atau invoice kita ini belum balance. Masih ada tagihan 12.500. Nah, kita akan proses tagihan tersebut biar balance, jadi 0 nanti saldonya ya. Supaya 0 gimana? Kita masukkan amount di sini. Ya. Kita masukkan teks code-nya kita ganti dulu. Itu kita kena pajak nggak 12.500. Oke, di sini informasinya bahwa barang yang kita beli itu kena pajak 16%. Kita ganti domestic input tax 16%. Amount-nya kita isikan 12.500. Lalu kalian klik calculate tax-nya. Sorry. Calculate tax-nya nggak perlu kalian isi nih, amount aja. Sorry ya. Jadi tax-nya kalian ganti 16%. Kalian nggak perlu klik calculate tax-nya, kalian langsung masukkan amount-nya saja, kemudian kalian enter. Sehingga balance di sini menjadi 0. Sekali lagi calculate tax-nya nggak perlu kalian centang. Ya. Kita hanya diminta untuk mengubah saja. Karena tadi kita sudah memasukkan nomor PO. Ya. Kalau di informasi balance ini kalian sudah hijau, maka kalian sudah berhasil untuk menginput invoice-nya. Tetapi kalau masih merah atau masih kuning, berarti itu kalian cek kembali. Mungkin ada informasi yang belum kalian isi. Silakan saudara print screen sampai dengan bagian ini. Kalian masukkan ke Word, kalian beri judul exercise 4-3. Kalau sudah, saya akan nanti bisa cek pekerjaan kalian, apakah kalian sudah balance atau belum. Kalau sudah, kalian save atau posting. Oh, ternyata, sebentar, saya masih ada warning nih di sini. Kira-kira warningnya apa ya? Saya bisa lihat text code. Oh, sorry. Ternyata text code saya bermasalah. Kalau ada yang seperti saya tadi, coba kalian cek ke bawah. Text code di sini karena masih 19% ya. Jadi kita samakan dulu 16% di sini. Baru kalian enter. Baru kalian save. Oke, kalau muncul informasi tersebut, di oke saja. Kemudian kalian enter lagi. Kita ada masalah di calculate text-nya. Tempat saya masih loading. Atau cara lain adalah kalian tadi kan masukkan nomor PO sambil menunggu tempat saya masih loading ya. Masih error kayaknya. Kalian masukkan nomor purchase order, kemudian kalian enter. Langsung kalian ganti saja teks code-nya yang di bawah tadi 19%, kalian ganti ke 16%. Ya. Nih, pastikan sekali lagi teks code atau pajak yang ada di basic data atas dengan yang di bawah ini sama ya. Kalau berhasil sudah sama seperti saya tadi, nggak perlu dicentang calculate text-nya, maka akan muncul nomor dokumen invoice-nya. Akan muncul nomor dokumen invoice-nya yang berhasil. Kalau saudara nggak lihat atau nggak muncul di dialog box-nya, saudara bisa lihat di status bar-nya di bawah. Silakan saudara print screen. Inilah akhir tugas dari exercise 4-3 ya. Jangan lupa kalian catat untuk nomor invoice-nya. Ya. Jangan lupa kalian catat nomor invoice-nya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan exercise minggu depan.
Kalau sudah selesai di oke, kemudian saudara slash N. Ya, tugas kalian minggu ini selesai ya. Selamat mengerjakan.